Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat siang pemirsa Pagak TV Malang, bersama saya Bang Ogi dalam acara podcast Pagak TV Malang. Edisi hari ini tepatnya hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023, kami akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sudah luar biasa di Malang. Semoga bisa memberikan pencerahan tepatnya pada hari Senin ini. Semoga para pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada bisa melihat tayangan ini, sehingga masyarakat akan memberikan atau mendapat ilmu yang diharapkan oleh podcast kali ini bisa bermanfaat. Temanya apa? Insya Allah tema pada siang hari ini yaitu kebangsaan, sehingga kebangsaan ini di era milenial harus segera digaungkan terus supaya generasi digital ini tidak lupa bahwa dulu bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bersatu padu, dan kita lahir di era digital 4.0 pun harus bisa melestarikan supaya kebangsaan ini bisa dirajut dengan sebaik-baiknya. Baik pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, langsung kami sapa dulu. Assalamualaikum atau selamat siang Mbak, silakan memperkenalkan. Waalaikumsalam. Diri ya. Nama saya Kenyo Ayu Wulandari. Saya diundang untuk podcast kali ini untuk membahas tentang masalah kebangsaan gitu. Kalau boleh tahu apa pengertian kebangsaan menurut Mbak Kenyo? Kalau menurut saya ya, kebangsaan itu, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri lebih dulu ya. Iya, supaya pemirsa lebih kenal dulu. Iya. Nama saya nama saya sudah saya sebutkan ya, Kenyo Ayu Wulandari. Saya sendiri dari komunitas Malang Boys. Saya juga salah satu pengurus di Ikatan Alumni Unibro, dan ada beberapa komunitas dan organisasi yang saya ikuti seperti KAPT, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, jadi di Jatim, dan ada beberapa organisasi lagi yang saya ikuti. Dari situ saya lewat organisasi-organisasi tersebut saya terus belajar bagaimana tentang wawasan kebangsaan. Nah, kalau kebangsaan menurut saya itu adalah rasa cinta, jadi rasa cinta dari seseorang atas tanah airnya, dan rasa cinta seorang atas tempat di mana dia dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan, di mana dia mendapatkan penghidupan di sana. Dan kebangsaan itu menurut saya adalah rasa di mana kita memiliki bangsa di mana kita dilahirkan, bangsa di mana kita berada. Dan kebangsaan adalah di mana kita itu merasakan seperti bersedia, rela untuk mengorbankan diri. Nah, suatu tempat di mana kita rela untuk mengorbankan diri kita. Itu yang saya pahami tentang kebangsaan itu. Begitu, Mas. Ya, terima kasih. Kebangsaan ini ya boleh dibilang mulai luntur atau ada kelunturan ya. Tapi juga ada yang selalu optimis. Menurut pandangan Mbak Kenyo, bagaimana nilai-nilai kebangsaan saat ini, terutama para generasi milenial ini, pandangannya? Memang saat ini ya, rasa cinta tanah air, cinta budaya, cinta akan negara dan bangsa ini nih, kita bisa melihatnya dari kehidupan sehari-hari, perilaku sehari-hari dari masyarakat yang ada. Kita bisa melihat dari situ, tolak ukurnya bisa dilihat dari hal-hal itu. Bagaimana memperlakukan sesama, jadi sesama warga negara Indonesia itu bagaimana memperlakukannya, itu kita bisa melihat dari tolak ukur di situ. Memang
Saya melihat kalau anak-anak milenial seperti yang Mas sampaikan tadi itu, anak-anak milenial mereka sih kelihatannya easy going ya. Ada beberapa kayak kelompok yang easy going, jadi enggak menghiraukan apakah nanti bangsanya ini tetap memiliki ciri khas atau identitas ataukah tidak. Ada kelompok seperti itu. Ada kelompok milenial yang mereka memang betul-betul peduli sekali dengan identitas bangsa. Jadi mereka tetap memupuk, mereka tetap mempertahankan identitas bangsa. Kultur daripada bangsa Indonesia itu mereka tak mempertahankan melalui sikap, perilaku, terus cara berbusana dan sebagainya. Nah, ada juga yang mereka udah tidak menghiraukan, dalam artian mereka udah meninggalkan. Kalau saya melihat ini bukan hanya masalah berbusana atau apa, bukan ya. Kalau itu kan hak setiap orang, itu masalah berbusana hak setiap orang. Hanya kita tetap harus melihat ketika adat ketimuran seperti apa, kita harus melihat orang Indonesia itu seperti apa budayanya seperti apa, di mana dia berada, itu juga dia harus bisa menaruh hormat, dia bisa menempatkan itu dalam dirinya sendiri, seperti itu. Iya, peran Malang Boys mulai berdiri sampai sekarang, kalau boleh tahu berdirinya juga dijelaskan, kemudian perannya yang ada selama ini bagaimana, baik sebelum pandemi, masa pandemi, dan ini insya Allah pandemi sudah berakhir, mudah-mudahan begitu. Oke. Jadi kalau komunitas Malang Boys sendiri yang saya ada di sana, saya berada di komunitas ini tuh sejak komunitas ini masih tidak ada menjadi ada. Nah, itu saya sudah ada di sana. Dan untuk Malang Boys ini kan memang komunitas di mana kita berkumpulnya orang-orang Malang. Jadi mereka yang pernah tinggal di Malang atau yang saat ini sedang di Malang, itu mereka bisa masuk ke dalam komunitas Malang Boys. Malang Boys sendiri berdiri tahun 2019. Jadi sebelumnya kami adalah relawan. Nah, setelah relawan Pilpres waktu itu. Nah, setelah Pilpres sudah selesai, apa yang kami kerjakan? Kami bergerak di bidang sosial. Akhirnya kami mengubah bentuk dari kerja kami. Jadi kami bergerak di bidang sosial, terus kami juga budaya, kami bergerak di sana. Kami berkolaborasi dengan beberapa instansi, dengan beberapa organisasi untuk melakukan banyak hal-hal yang positif untuk Kota Malang. Jadi intinya siapapun itu bisa menjadi anggota, istilahnya ya. Kami tidak ada kartu anggota atau apa ya. Jadi siapapun bisa bergabung dengan Malang Boys, siapapun bisa. Asalkan dia yaitu tadi pernah tinggal di Kota Malang atau tinggal di Kota Malang, atau mungkin belum pernah tinggal di Kota Malang tapi mereka bersimpati dengan situasi Kota Malang, seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk bergabung di Malang Boys. Sangat mudah sekali. Ya. Untuk kegiatan Malang Boys kita akan pernah ada musibah ya, bencana tanah longsor, bencana Gunung Merapi. Ini apa bisa dijelaskan? Kalau untuk apa yang sudah dilakukan Malang Boys itu banyak sekali ya. Mulai dari tadi kalau jenengan sampaikan tentang musibah, jadi baru-baru ini kan Semeru. Nah, Semeru itu kita 3 kali ke sana. Jadi kita memberikan bantuan 3 kali ke sana. Jadi kita juga ke Semeru sana. Kami di situ menyalurkan. Jadi pertama kita itu urunan antar anggota Malang Boys. Jadi antar teman-teman Malang Boys itu kami urunan ya. Setelah kami urunan, lalu ada beberapa simpatisan yang juga aku mau dong ikut bantu, kami ikut bantu gitu. Karena kami share di media sosial, ini Malang Boys lagi ngerjain ini nih gitu.
Nah, kami mau berangkat, kami mau ke Semeru, kami mau bantu ini. Kami siapa yang mau ikut ya monggo gitu. Siapa yang mau ikut membantu ya monggo. Dan mereka simpatisan ini karena sudah tahu apa yang sudah kami lakukan selama ini, kinerja yang sudah kami lakukan ya, mereka otomatis tanpa kita minta itu udah langsung, oh iya aku mau gitu, aku mau untuk bantu ini bantu. Dan akhirnya setelah itu kami juga ada yang bantu lewat Malang Boys itu baju bekas, ada juga beras, jadi berupa barang gitu, kue-kue, ada yang berupa uang juga. Nah itu kita kan ada laporannya sendiri ya, dan itu pasti ada, kami jelas karena teman-teman udah mengetahui semua ini perinciannya apa, udah tahu semua mereka. Nah setelah itu ini tadi kami juga karena waktu kapan itu yang di Semeru itu kan nggak terima baju bekas, sempat kan ada rame-rame kayak gitu, nggak terima baju bekas. Ya udah apa yang harus kita lakukan gitu, akhirnya kami buka seperti garage sale gitu, jadi baju bekasnya kami jual. Nah kadang-kala kami sendiri yang membeli, ada di antara kami sendiri yang ini bagus karena mereka kan banyak yang memberi baju-baju yang memang layak pakai, betul-betul layak pakai. Jadi di antara kami sendiri, oh ya aku beli ini, aku beli. Ada juga orang dari luar karena kita bukanya di depannya posko kami ada 2 posko ya, di Diponegoro sama di Danau Beratan Saujajar. Nah kami buka seperti garage sale begitu, dan akhirnya banyak orang yang lewat-lewat itu beli gitu. Tapi nggak setiap hari kami bukanya karena kami kan juga ada yang kerja. Jadi ada yang kerja, ada yang kesibukan rumah tangga dan sebagainya. Jadi kami bukanya waktu hari Minggu, jadi hari libur tuh kami buka. Jadi banyak sekali yang beli seperti itu. Nah uangnya kita pakai untuk membantu di korban bencana Semeru. Dan bukan hanya korban bencana Semeru, waktu ada banjir di Kota Malang itu kan ada satu perkampungan yang memang dia di tempatnya di Das itu ya, daerah aliran sungai itu. Nah itu juga kami turun ke sana membantu. Terus kita kayak setiap dulu itu awalnya itu kan setiap Jumat kita memberi seperti nasi kotak gitu. Setiap hari Jumat kita bisa ke masjid, kita ke pinggir jalan seperti itu, dan kita juga kadang memberi seperti sembako ke panti-panti asuhan. Itu sudah sering kami lakukan. Waktu pandemi kemarin itu kami betul-betul total di sana. Memang kalau seperti Pemkot itu nggak tahu kerja apa yang kami kerjakan, kami nggak lapor ke sana. Kami nggak melaporkan, kami udah gini, kami ya waktu pandemi kemarin itu kami sempat sih melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana daerah. Nah itu waktu itu karena kami membutuhkan masker, kalau tidak salah ya masker. Nah itu nanti kami akan nyalurkan seperti itu. Nah kita dapat juga dari sana, dari itu kita sudah mendaftarkan diri ke sana. Terus kita juga dapat kayak seperti kartu gitu kalau kami bekerja kemana-mana, kami ini ada, memang kami ini relawan kayak gitu. Nah kami bekerja sama dengan, jadi waktu pandemi kemarin itu betul-betul total, Malang Boys betul-betul total, karena kami kerjasama dengan pihak kepolisian. Kami menyumbang sekitar 1.100 masker. Nah kita kerjasama dengan pihak kepolisian, di mana waktu pihak kepolisian mengadakan seperti operasi yang nggak pakai masker itu. Nah kami ada di situ, kami memberi masker pada mereka yang memang nggak pakai masker. Itu 1.100 kami sediakan saat itu. Saat itu kan masker memang sulit sekali, tapi kami siapkan itu. Ya tadi hasil dari ununan kami dan hasil dari simpatisan teman-teman yang lain. Nah terus ada juga selain itu kami membantu rumah sakit umum. Waktu itu rumah sakit umum itu butuh karena hand sanitizer waktu itu masih langka sekali dan mahal sekali. APD untuk alat baju pelindung diri itu kan juga nggak ada waktu itu. Nah itu kami
Dari Malang Boys juga bantu, jadi bantu hand sanitizer, literan begitu, terus bantu APD kami siapkan, kami jahitkan sendiri, kami pesan seperti itu. Terus banyak hal yang udah dilakukan. Yang paling membuat saya ini ya, baru-baru ini yang buat saya terenyuh itu, baru-baru ini itu ada seorang yang saya ketemu dia, jadi saya ketemu dia baru-baru ini, dia ada di suatu musyawarah daerah yang di organisasi yang saya ikuti. Dia datang ke saya, doprok di kaki, di dekat kaki saya duduk doprok gitu sambil bilang gini, Mbak Kenyo, saya dulu itu yang saya Ilham, saya ini dia enggak masalah kalau namanya saya sebut enggak masalah ya. Saya Ilham, saya dulunya itu pernah ditolong oleh Mbak Kenyo dan komunitas teman-teman Mbak Kenyo. Nah, waktu saya pandemi, jadi pandemi itu kami kan bantu, kami share di medsos. Kami share di medsos itu siapa yang sekarang sedang isoman itu kami akan bantu makan siang, kami akan bantu madu, dan kami akan bantu obat begitu. Kami share di medsos dan kami share juga ini. Kalau ada warung-warung yang memang sepi gara-gara pandemi bisa menghubungi kami. Kami akan membeli, jadi membeli produknya, jadi makanan nasi kotak begitu. Kami akan beli nasi kotak dengan seharga sekian rupiah. Nah, nanti nasi kotak itu yang akan kami bagikan ke isoman. Itu pertama kali yang dilakukan di Indonesia, itu pertama kali dari kami. Jadi sebelum awal-awal pandemi, jadi belum ada yang isoman, waktu itu kami sudah mengerjakan seperti itu, kami bagikan ke orang-orang pinggir jalan. Nah, setelah itu Mas Ilhamnya tadi bilang gini, Mbak Kenyo, saya itu yang bikin saya terenyuh, dia bilang ini, kalau nggak ditolong saya itu mati, saya kemungkinan besar mati karena nggak ada yang menolong waktu itu, nggak ada yang menolong. Dan saya sampai masa sih saya gitu. Ya Allah, saya sampai kaget juga, saya terenyuh banget, dan saya sampaikan ke teman-teman juga bersyukur karena sudah dipakai, jadi teman-teman sudah dipakai alat ya oleh yang kuasa ya, dipakai alat untuk membantu saudara kita yang kadang-kala hal yang kecil seperti itu yang kita nggak kita cuma makan siang, cuma obat, cuma vitamin, cuma madu kayak gitu. Apakah itu bermanfaat apakah itu bermanfaat besar? Mungkin kita menganggapnya, atau mungkin ada yang menganggap kamu pencitraan deh kayak gitu. Adalah hal-hal seperti itu, pasti ada yang ngomong kayak gitu ya. Tapi itu ternyata sangat bermanfaat buat mereka dan bisa menyambung hidup mereka gitu. Nah, jadi itu memberikan semangat buat hal yang seperti itu, memberikan semangat. Ini aja saya kalau ingat cerita itu rasanya terharu banget ya. Ya, Tuhan sudah pakai kami semua untuk itu. Juga ada yang pernah memberikan selimut-selimut ke orang-orang di pinggir jalan itu, selimut-selimut ke orang-orang yang tidur di pinggir jalan itu. Mereka kan belum tentu mereka itu pengangguran semua atau gelandangan, belum tentu. Mereka itu ada yang pekerja dari luar. Pekerja dari luar, mereka tidak bisa untuk nginep di hotel atau penginapan. Jadi mereka nginepnya di emperan itu. Paginya mereka bekerja. Nah, seperti itulah. Jadi kami membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu yang dilakukan Malang Boys saat ini. Dan kami juga kerjasama dengan seperti Kormi kayak gitu. Jadi seperti Kormi itu kami ngadakan acara Gowes kapan hari itu dengan Kormi, terus Gowes itu kan di bawah naungan Kormi. Nah, kami bekerja sama dengan museum seperti itu. Rencana ke depan kami juga akan mau bikin mural dengan museum. Jadi mau dinding museum itu akan kami lukis seperti itu. Banyak kegiatan yang akan kami kerjakan. Ada juga satu kegiatan yang tapi ini lewat komunitas saya yang lain ya, bukan lewat Malang Boys. Itu juga ada satu kegiatan di mana kita akan mengumpulkan para ketua partai, atau kan bentar lagi kan ini pileg ya, pileg, pilpres. Nah, kita akan mengumpulkan para ketua partai atau pengurus partai. Nah, mereka kita ajak untuk deklarasi di mana tidak boleh ada politik identitas dalam mereka berkampanye seperti itu. Wah, luar
biasa ya rencana Mbak ke Kenyo. depan, iya. Untuk menggerakkan orang, kemudian menggali dana. Setelah dapat dana atau setelah punya bingkisan ya seperti baju layak pakai dan sebagainya, itu kan perlu penyaluran. Iya. Nah itu saya kira butuh tenaga yang banyak dan keikhlasan yang tinggi. Lah selama ini ya Mbak Kenyo dengan niat yang tulus akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Kalau boleh tahu jumlah yang ikut di Malang Boys? Karena ini bukan organisasi di mana anggotanya itu terdaftar dan punya kartu anggota, jadi ini adalah anggota di mana siapa saja yang mau bergabung, kan komunitas begitu ya. Jadi kalau yang di grup, kan kami bikin kayak grup WA gitu ya, itu sekitar 250-an sekitar itu. Kalau yang di Facebook itu kami ada medsos kami di Facebook juga. Di Facebook itu ada sekitar hampir 3.000-an, masih sedikit sih ya, hampir 3.000-an. Hanya yang kalau misalkan kami mau mengadakan kegiatan seperti tadi, kami tidak memaksa setiap orang tuh harus ikut loh ya, kamu udah gabung di Malang Boys harus, enggak. Saya share dan siapa yang mau ikut monggo kumpul di posko, kita akan jalan. Jadi walaupun pernah juga cuma 2 orang yang ini ya kita jalan gitu. Kita jalan, kita bagikan karena teman-teman kan mereka juga bekerja gitu, bukan mereka pasti ada pekerjaan yang lain. Jadi mungkin pada saat hari yang ditetapkan mereka itu tidak bisa datang, ya udah kami tidak memaksa atau kami tidak tidak menghakimi kalau tidak ikut ini, enggak. Jadi monggo sukarela, ikhlas meluangkan waktunya, monggo silahkan. Jadi ada yang kalau yang punya mobil ya bawa mobilnya untuk ngangkut teman-teman yang lain, yang punya waktu ya ini punya tenaga yang yang gotong-gotong beras kayak gitu. Kemarin waktu ini saya tambahkan ya Mas waktu kejadian Kanjuruan yang kapan hari tragedi Kanjuruan itu pun kami juga bergerak di sana, tapi kami bergerak bukan kami turun ke jalan, tidak, karena itu bukan kapasitas kami. Jadi kami bergeraknya membantu korban-korban. Jadi kita ada sekitar 50 orang yang udah kita bantu di sana. Jadi yang kita prioritaskan adalah korban karena luka-luka sehingga dia tidak bisa bekerja. Nah, dia tidak bisa bekerja ini kan membutuhkan biaya dan sebagainya. Nah, itu yang kami prioritaskan ke mereka. Mereka kan karena luka, mereka tidak bisa bekerja, penghasilannya tidak ada, sedangkan mereka kepala keluarga. Nah, itu yang kami kasih. Terus ada juga mereka yang mungkin suaminya meninggal, jadi korban meninggal di mana dia meninggalkan istri dan anak kecil, anak yang masih dalam kandungan, itu juga kita bantu di sana. Sekitar 50 orang yang kita bantu ya. Kalau tadi Mas kalau tanya loh sumber dari mana sih Mbak? Ya urunan itu tadi. Terus ada lagi dari teman, dia tahu kami kami mengadakan Malang Boys mengadakan kegiatan ini, ada yang kirim dari luar pulau, ada yang dari luar negeri juga kirim begitu. Jadi mereka gotong royong, itu kuncinya, gotong royong itu aja. Ya, dengan berbagi nanti kesehatan atau rezeki akan kembali ke diri kita sendiri. Semakin menarik pemirsa, Mbak Kenyo dengan berjuang ya, semoga nanti akan memberikan nilai tambah tersendiri. Untuk kegiatan lain selain di Malang Boys bisa dijelaskan? Ada saya ada di KAPT juga. KAPT itu komunitas alumni perguruan tinggi. Jadi karena saya juga ada di Malang Boys, jadi kami kolaborasi. Biasanya saya kolaborasikan antara KAPT dan Malang Boys. Salah satu contoh yang pernah kami kerjakan itu waktu itu kami diundang di KSP Mendengar. KSP Mendengar itu kantor staf presiden mendengar di Surabaya. Nah, dari KAPT mengundang kami, saya meminta teman-teman dari Malang Boys untuk mendampingi saya. Di situ kami membuat beberapa
permintaan ke kepala negara, presiden, dalam hal ini kan Presiden Jokowi. Nah, kami ke sana dan kami menyampaikan ada beberapa permintaan. Salah satu permintaan yang pertama yang saya sebutkan hanya permintaan pertama saja karena yang kedua dan ketiga ini bernuansa politis, jadi saya yang pertama aja yang saya akan sampaikan. Itu adalah masalah vaksin. Jadi waktu kami datang ke sana, siang harinya itu siang atau sore itu kan pertemuannya malam. Siang atau sore itu Presiden sudah menetapkan kalau nanti yang menerima vaksin 60%, hanya 60% dari masyarakat Indonesia, 40% tidak. Jadi hanya 60%. Jadi yang dianggap mampu tidak maksudnya yang gratis, maksudnya yang gratis 60%. Yang 40% tidak gratis. Terus kami mengajukan bahwa karena selama ini komunitas-komunitas, jadi masyarakat, komunitas ini kan mewakili masyarakat, mereka sudah melakukan bantuan ke pemerintah dengan bergotong royong tadi itu, membantu kayak masker, itu yang banyak ya komunitas-komunitas yang melakukan itu, yang terjun langsung ke memberikan bantuan nasi kotak ke isoman-isoman, ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang-orang pinggir jalan yang memang mereka karena tidak bisa bekerja lagi, ke panti asuhan yang mungkin tersendat karena donaturnya panti asuhan tersebut kesulitan untuk memberikan lagi. Nah, kami memberikan bantuan-bantuan berupa sembako dan sebagainya itu. Nah, itu kan komunitas-komunitas, jadi bukan hanya komunitas Malang Boys saja yang melakukan itu, ada Peduli Malang. Nah, asli Peduli Malang, ada dari komunitas ini, ada dari komunitas ini, ada banyak komunitas yang melakukan hal itu. Nah, berkolaborasi. Ya, nah akhirnya gotong royong, jadi gotong royong mereka melakukan sendiri-sendiri gitu per komunitas itu. Nah, sekarang saatnya gantian pemerintah yang harus memberikan itu, jadi harus free. Nggak boleh ada 60%, ini 40%, jadi harus free, semuanya harus free. Jadi seluruh masyarakat ini gantian pemerintah seperti ini. Nah, itu saya kerjasama, komunitas Malang Boys kerjasama dengan KAPP waktu itu. Jadi kami di KSP mendengar saat itu di Surabaya. Kalau yang kegiatan di Ikatan Alumni Unibro, saya juga melibatkan komunitas Malang Boys di sana. Jadi untuk masalah budaya, jadi waktu itu kami Ikatan Alumni Unibro, karena saya di Ikatan Alumni Unibro saya pegang sosial budaya di sana, bidang sosial budaya. Nah, akhirnya saya yaitu tadi mengarah ke kebangsaan tadi itu, supaya generasi muda tetap tahu identitas dirinya. Jadi saya waktu itu kami mengadakan Malang Menari untuk Indonesia. Saya menemui Ketua Dewan juga, mohon bantuannya supaya bisa memakai gedung Dewan dan sebagainya. Terus saya juga ada dari perusahaan BUMN Jasa Tirta, kebetulan kan ada teman di sana, jadi saya mohon gitu, mohon bantuannya. Ini kan tujuannya positif supaya generasi muda itu tetap ingat, tetap tahu identitasnya. Nah, akhirnya juga dibantu untuk masalah minum dan sebagainya, dan kita juga urunan juga di sana. Nah, kita urunan juga di sana seperti itu, ada beberapa simpatisan juga yang membantu untuk donasi di sana. Nah, itu kita buat Malang Menari untuk Indonesia. Anak-anak kecil yang menari itu anak-anak usia, ya anak-anak kecil lah, anak-anak kecil. Terus yang ibu-ibu dewasa itu mereka menyanyikan tembang, terus ada yang melukis juga. Salah satunya Mbak Sherly, Mbak Sherly dari Agak TV ini juga kan beliaunya jago sekali melukis. Nah, itu juga yang kami ajak untuk bantu untuk melukis, menampilkan lukisannya gitu. Seperti itu. Dan ada beberapa lagi lah, ya itu dulu, dari nanti nggak bisa seharian kalau cerita. Ya, luar biasa ya. Jadi menceritakan kegiatan Mbak Genyo selaku pelaku komunitas Malang Boys. Siap. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain.
kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kalau kita rajut kan bisa menjadi nilai kebangsaan. Iya. Menari, melukis, yang dulunya tidak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi lebih kenal. Lalu setelah kegiatan ini supaya nanti kegiatan lebih flor lagi, artinya lebih meluas dan lebih bermanfaat bagi nusa bangsa. Ini permisi, apakah nggak ada niat untuk terjun ke dunia politik ya? Kan bukan tabu lagi untuk saat ini. Iya, memang kalau ingin bisa ikut menentukan kebijakan dalam satu pemerintahan, Iya, itu kita maksudnya. harus masuk ke dalam sistem. Memang seperti itu, sehingga kita tidak hanya protes melulu di luar, tapi Tidak bisa menentukan kebijakan. kita protes melulu, tapi suara kita ya udah sampai di situ gitu, nggak bisa menentukan kebijakan. Berarti kita harus turun. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke menjadi salah satu bacalek untuk saat ini, bacalek ya, bakal calon legislatif. Begitu. Saya dari Dapil Kedung Kandang. Iya. Saya lewat partai. Boleh ini disebutkan nama partai? Iya, boleh saja. Yang penting tidak mencuri setat. Ya, saya hanya memperkenalkan aja, Iya, memperkenalkan. boleh saja, kan sudah waktunya. Ya, jadi saya maju lewat PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Saya dari Dapil Kedung Kandang. Gitu. Ya, yang saya tawarkan ke masyarakat yang nanti akan memilih saya tawarkan bahwa saya berani menyampaikan apa yang masyarakat inginkan dan butuhkan. Saya berani menyampaikan itu aja. Iya. Saya tidak akan duduk diam, tapi saya akan berani menyampaikan. Iya. Semakin lebar itu nanti yang dinaungi akan semakin banyak tentunya, pemirsa. Siap. Dan manusia atau kita ini akan berbuat bisa lebih banyak kalau punya tempatnya. Kalau sudah punya tempat, ya semoga nanti bisa memberikan yang lebih positif. Untuk bisa bergabung dengan Malang Boys ini bagaimana caranya? Tadi kan sudah dijelaskan secara singkat, namun supaya lebih gamblang lagi bagi pemula. Langsung bisa hubungi saya, Iya. ya, bisa hubungi saya. Nomor telepon saya ini terbuka untuk umum. Nomor telepon saya 0878 018 000001. Bisa langsung hubungi saya. Nanti saya akan kita akan bisa masukkan ke grup atau lewat Facebook. Facebook saya adalah Kenjo Aju Wulandari. Nah, bisa lewat Facebook atau bisa langsung mau join gitu di Malang Boys, ada grup Facebook juga ada. Monggo silahkan. Iya, sebelum kami akhiri mungkin atau barangkali ada yang ingin disimpulkan dari Mbak Gonyo sendiri berkaitan dengan komunitas Malang Boys dan kegiatan partisipasi Mbak Gonyo menjadi aktivis selama ini. Yang saya harapkan dari seluruh masyarakat ya, apalagi ini generasi muda, jangan apatis. Jadi harus peka dan harus peduli akan lingkunganmu. Nah, kalau kamu tinggal di Kota Malang, pedulilah pada Kota Malang. Minimal melakukan sesuatu yang positif. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalkan tidak bisa melakukan itu sendiri, ajak beberapa temanmu, bentuk satu komunitas 5 orang, nah terus 10 orang, nanti akan bertambah mereka yang satu pemikiran denganmu, gitu saja. Itu ini saran saya untuk, maksud saya untuk adik-adik generasi baru ya. Jadi jangan hanya terpaku pada keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Saatnya sekarang melihat, peduli akan sekitarmu di sana, banyak yang membutuhkan begitu, dan membutuhkan selain tenagamu juga pemikiranmu, sehingga Kota Malang ini menjadi nyaman dan aman buat kita semua. Iya, yang terakhir atau closing statement berkaitan dengan diri
Mbak Kenyo selaku pengurus atau anggota relawan komunitas Malang Boys? Menjadi salah satu komunitas yang akan memberikan yang terbaik untuk Kota Malang, adalah tetap menjadi komunitas di mana itu kumpulnya arek-arek Malang yang mau melakukan kegiatan yang positif gitu. Malang Boys akan tetap di jalur tersebut. Jadi apa yang dilakukan adalah hal yang positif. Kita akan menjaga Kota Malang bersama-sama. Itu yang saya harapkan dari Malang Boys dan seluruh teman-teman yang ada di Malang Boys. Luar biasa pemirsa, dan terima kasih Mbak Kenyo sudah hadir di studio podcast Pagak TV Malang di Malang Creative Center, Jalan Ahmad Yani, Melimping, Kota Malang pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau para pemirsa bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita dan terutama para pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya kami Bang Ogi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah di lain kesempatan dalam waktu yang berbeda kami akan berjumpa kembali. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Rahayu, rahayu.